kasih. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat bahasa, dan sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Saya sendiri Gusti Sesvao. Saya Sakaria Taim Jama. Saya Fitri Teva. Saya Roslina Benu. Saya Gracia Besa. Saya Biliana Sabandelo. Saya Esti Messi. Oke, baik. Kami akan menyampaikan beberapa materi, dan materi yang pertama tentang referensi realitas pada bahasa yang akan dijelaskan oleh Saudara Saka. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi realitas dalam bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat representasi realitas. Artinya, bahasa digunakan untuk menggambarkan dunia di sekitar manusia, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Kata frasa dan kalimat merupakan simbol yang mewakili objek, peristiwa, atau gagasan tersebut. Baik, terima kasih kepada Saka yang sudah menjelaskan sedikit tentang referensi realitas pada bahasa. Dan yang berikut kita akan mendengarkan sedikit penjelasan tentang unsur-unsur yang menghubungkan antara bahasa, pikiran, dan dunia, yang dimana akan dijelaskan oleh Saudara Roslina. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur yang menghubungkan antara bahasa, pikiran, dan dunia. Yang pertama, bahasa atau simbol kata. Bahasa adalah sistem lambang atau simbol berupa kata-kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Kata dalam bahasa tidak memiliki makna secara langsung, melainkan berfungsi sebagai penanda atau simbol yang mewakili sesuatu. Yang kedua, pikiran, konsep dalam benak manusia. Pikiran adalah proses mental dalam otak manusia yang membentuk konsep atau gambaran tentang sesuatu. Ketika seseorang mendengar atau membaca suatu kata, ia tidak langsung melihat objeknya, tetapi terlebih dahulu memunculkan konsep dalam pikirannya. Yang ketiga, dunia atau realitas atau objek nyata. Dunia adalah segala sesuatu yang benar-benar ada di luar pikiran manusia, baik berupa benda, peristiwa, maupun keadaan. Dunia merupakan referensi nyata dari kata-kata yang digunakan dalam bahasa. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Roslina yang sudah menjelaskan beberapa hal tentang unsur-unsur yang menghubungkan antara bahasa. Yang berikut kita akan mendengarkan sedikit penjelasan berkaitan dengan teori bahasa sebagai konstitusi sosial, yang dimana akan dijelaskan oleh Saudara Natalia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi tentang teori bahasa sebagai konstitusi sosial. Teori bahasa sebagai konstitusi sosial memandang bahasa bukan sekedar alat komunikasi pasif untuk menyampaikan informasi, melainkan sebagai elemen yang aktif yang membentuk dan memelihara realitas sosial, identitas, dan struktur masyarakat. Berikut adalah poin-poin kunci terkait teori bahasa sebagai konstitusi sosial. Yang pertama, pembentukan realitas sosial, yaitu bahasa digunakan untuk membangun realitas sosial, fisik, simbolik, yang menjadi fondasi bagi hubungan antara manusia. Yang kedua, pembentukan identitas sosial, yaitu penggunaan bahasa sehari-hari mencerminkan bagaimana individu dan kelompok membentuk identitas budaya dan sosial mereka. Yang berikut, alat kontrol sosial, yaitu bahasa berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikut, interaksi dan integrasi sosial, yaitu bahasa memungkinkan adanya hubungan antar anggota masyarakat yang menjadikan alat integrasi sosial yang krusial. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikut kita akan mendengarkan sedikit penjelasan tentang pentingnya konteks sosial dan kritis terhadap penggunaan bahasa, yang dimana akan dijelaskan oleh Saudari Fitri.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara bahasa, pikiran, dan dunia. Hubungan antara bahasa, pikiran, dan dunia merupakan salah satu pembahasan penting dalam filsafat bahasa dan juga psikologi linguistik. Topik ini berusaha menjelaskan bagaimana manusia memahami realitas, bagaimana pikiran bekerja, dan bagaimana bahasa digunakan untuk mengekspresikan secara membentuk pemahaman tersebut. Baik, terima kasih. Yang berikut kita akan mendengarkan sedikit penjelasan tentang implikasi pemahaman terhadap pemahaman realitas yang dimana akan dijelaskan oleh saudara Saka. Saudara Carlos. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu realitas bersifat subjektif, pemahaman terhadap dunia bahasa. Realitas dikatakan subjektif karena setiap individu memahami dunia tidak secara langsung, melainkan melalui bahasa, pengalaman, dan budaya yang dimilikinya. Bahasa menjadi alat utama yang membentuk cara seseorang menafsirkan kenyataan. Poin pertama, bahasa sebagai penyaring realitas. Bahasa juga berfungsi sebagai penyaring atau filter untuk manusia dapat melihat dunia apa adanya. Yang kedua, bahasa mempengaruhi cara menafsirkan dunia. Bahasa membantu manusia memberikan makna pada pengalaman, mengelompokkan realitas, dan menyusun pemahaman tentang dunia. Yang terakhir, keterkaitan dengan realitas bahasa. Konsep ini sejalan dengan teori relativitas bahasa yang menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir dan memahami dunia. Bahwa tidak ada satu cara pandang yang sepenuhnya objektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Yang berikut saya akan memberi kesempatan kepada saudara Esti yang dimana akan menjelaskan tentang pentingnya konteks sosial, makna bahasa yang tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya pada filsafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya konteks sosial, makna bahasa tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya. Yang pertama, bahasa selalu berada dalam konteks sosial. Makna suatu kata atau kalimat bisa berbeda tergantung siapa yang berbicara, kepada siapa, dan dalam situasi apa. Contohnya, kata iya bisa bermakna setuju, ragu, atau bahkan menolak secara halus tergantung konteks. Yang kedua, budaya mempengaruhi makna bahasa. Setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang membentuk cara berbahasa. Ungkapan dalam satu bahasa bisa memiliki makna berbeda di budaya lain. Contohnya, cara menyapa orang tua di Indonesia yang penuh sopan santun berbeda dengan budaya barat yang lebih langsung. Yang kedua, kritis terhadap penggunaan bahasa. Manusia perlu bersifat kritis terhadap bahasa, terutama dalam media dan komunikasi publik, karena bahasa dapat memanipulasi realitas. Yang pertama, bahasa tidak netral. Bahasa sering mengandung kepentingan tertentu, baik politik, ekonomi, maupun ideologi. Yang pertama, pilihan kata dapat mempengaruhi cara orang memahami suatu peristiwa. Contohnya, kata pengamanan bisa digunakan untuk menggantikan kata penerbitan paksa agar terdengar lebih positif. Yang kedua, bahasa sebagai alat framing. Dalam media, bahasa digunakan untuk
membingkai realitas. Dua media bisa memberitahukan peristiwa yang sama dengan sudut pandang berbeda hanya melalui pilihan kata. Pembaca bisa diarahkan untuk setuju atau tidak setuju terhadap suatu isu. Sekian. Baik, terima kasih. Di sini dari beberapa materi yang sudah disampaikan, saya sendiri akan menyimpulkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Kesimpulannya adalah bahasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan realitas. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat representasi dan konstruksi realitas. Melalui teori realitas terlihat bahwa bahasa, pikiran, dan dunia saling berkaitan dalam bentuk makna. Selain itu, bahasa sebagai konstruksi sosial menunjukkan bahwa realitas di penghujung oleh interaksi sosial dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.